Sholat malam yang terbaik ada dua, sholat maghrib dan sholat isya. Tak ulang, sholat malam yang terbaik adalah sholat maghrib dan sholat isya. 1000 rakaat sholat sunnah dibandingkan 2 rakaat, 3 rakaat sholat maghrib, maka lebih utama 3 rakaat maghrib. 1000 rakaat sholat sunnah dibandingkan 4 rakaat sholat isya itu tidak sebanding, akan lebih afdol sholat isya 4 rakaat. Bisa dipahami ya? Panjenengan sholat maghrib, sholat isya, ahli qiyamul lail. Amin. Nanti kalau ketemu teman mau kemana, yuk qiyamul lail dulu. Itu qiyamul lail yang paling utama apa? Maghrib dan isya. Ada nawafil, ada qiyamul lail yang sifatnya sunnah yang disebut dengan tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dari tengah malam, sebagian dari malam, maka sholatlah tahajud. Karena tahajud ini akan mengangkat derajat kita. Rasulullah dawuh qiyamul lail dabus sholihin. Qiyamul lail itu ciri khasnya orang soleh. Kalau kita ingin ngukur, kita ini soleh-solihah, bagaimana tahajudmu? Karena apa? Amalan selain sholat tahajud, itu semua orang bisa melakukan. Orang soleh sedekah, koruptor juga sedekah. Kemarin ada bencana di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat. Kita sebagai orang soleh solehah sudah nyumbang apa belum? Alhamdulillah, jenengan orang baik nyumbang. Ternyata yang nyumbang tidak hanya jenengan orang baik, koruptor juga nyumbang. Usung beras, ngangkat beras, padahal dia koruptor. Pelacur itu juga sedekah. Ramadan itu biasanya kan jobnya sepi pelacur itu. Itu ada temennya pulang itu dikasih uang, dek kalau ingin mudik ini loh dek uang, ini sampai hutang kan bang, enggak, ini sedekah kok. Pelacur, apa? Wong saya hanya cerita kok apal-apal. Modelnya kayak sumuzon modelnya. Berarti kalau menceritakan pelacur berarti dekat sama pelacur yo ora ngono. Udaranya. Oh ternyata pelacur juga sedekah, koruptor juga sedekah, tapi orang soleh tahajud, pelacur nggak bisa tahajud. Koruptor suruh tahajud nggak bisa. Iya turu. Bagaimana kalau kita mengukur saya ini soleh apa tidak, soleh apa tidak, lah tahajud apa tidak? Maka sebagian malam bangun. Tidak harus kalau di sini subuh jam 5. Jam berapa? 6 kurang. Oh, setengah 6. 6 kurang seberapa? Wah, saya tadi malam bangun jam 3. Baru mau Tak kira Indonesia. Ya Allah, jebulnya sholatnya subuh jam 6. Ya Allah, enggak terasa. Ya akhirnya yo WA istri toh, aduh modik ini. Ya Allah, Masya Allah, tahajud itu walaupun 5 menit, walaupun 10 menit sebelum sholat subuh, tahajud. Boleh, tahajud itu habisnya ketika mancing sholat subuh. Sebelum itu, wah masih ada 10 menit lagi cah, ini sholat subuh, segera wudhu, sholat 2 rakaat sholat tahajud, 2 rakaat sholat tahajud, cukup 1 rakaat sholat witir, cukup. Anda sudah dikatakan ahli qiyamul lail. Tahajud. Ini diselesaikan dulu atau sholawatan? Selesaikan dulu. Hah? Tinggal 1 ya, selesaikan ya. Yang keempat. Kalau saya nyebut istri itu lupa semua. Oke, yang ke 1 berbuat baik kepada. Yang kedua berbuat baik kepada Istri. Yang ketiga berbuat baik kepada budak. Yang keempat melakukan silat. Yang kelima melakukan sholat. Yang keenam melakukan yang ketujuh. Nanti ada pertanyaan saya akan jawab. Wa ma zala yusini bi dzikrillahi hatta dhanantu annahu la yanfa'u qaulun illa bihi. Malaikat Jibril selalu berwasiat kepadaku untuk bi dzikrillah, untuk menyebut
asmanya Allah. Seakan-akan apa yang keluar dari mulut tidak ada yang manfaat kecuali zikir. Teman-teman, apa yang keluar dari lisan, apa yang keluar dari mulut ini semua menjijikkan. Seperti air liur menjijikkan, apalagi riak menjijikkan, apalagi ingus itu ingus itu rotok darah kayaknya, rotok darah. Yang keluar dari mulut riak apa? Ludah, tuntah, terus ya Allah, jelas tukang turu nih. Ya nggak apa-apa. Yang keluar dari mulut semua menjijikan. Hanya 4 yang mulia dari mulut ini. 1 zikrullah, 2 membaca Al-Quran, 3 taklim seperti ini, yang 4 muamalah. Muamalah itu nawak-nawake dagangan, bekerja, itu muamalah. Yang 4 ini mulia, tapi yang kita bahas ini zikir. Muamalah. Tapi sebelum kita bahas tentang zikir, Kayak online ini ada tim panitia. dagangan. Harus secara langsung. Oh. Ustaz waktu amal keliling sudah waktunya lagi atau kami itu berserat ini. Panitia persiapan, bisa suruh persiapan, saatnya keliling. Teman-teman pangapunten, mari kita bersedekah infak jariah. Semoga apa yang kita berikan senantiasa dikabulkan oleh Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi infak panjenengan semua ini nanti akan dibuat bangun pondok pesantren Salaf Khazinatul Abror yang kebetulan kami asuh. Tahun ini kita hanya menerima 130 santri. Hanya dari sekian ratus yang daftar diterima 130 santri, dan itu ruangannya belum ada. Alhamdulillah kita sedang bangun 3 lokasi, Gedung Andalusia, Pondok Putri, dan Asrama Baru. Semoga dimudahkan oleh Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
zikrullah, menyebut asmanya Allah. Zikrullah itu ada dua teman-teman. Yang pertama ada yang disebut zikrul khafi, yang disabdakan oleh Rasul, Abdul Zikri az-zikrul khafi. Sebaik-baik zikir, seutama-utamanya zikir adalah zikir khafi. Zikir khafi itu apa? Hatinya berzikir, lisannya diam. Misalkan hatinya berzikir subhanallah, 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 lisannya diam. Itu zikir khafi. Ulune mengkerut, ndredeg, ucap karena saking mengagungkan asmane Gusti. Yang kedua zikir jari, zikir lisannya diucapkan. Zikir jari itu ada dua. Ada orang yang lisannya berzikir, hatinya ingat Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lisannya mengucapkan, hatinya ingat Allah. Ada orang wukufnya itu wukuf adadi. Lisannya mengucapkan, hatinya lupa, pikirannya lupa. Dia itu tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hatinya, lah orang itu kok bajunya baru, la ilaha illallah, lah paling hutangan, la ilaha illallah, loh. Lisannya berzikir, hatinya lupa. Kalau seperti itu bagaimana? Berzikirlah sebanyak-banyaknya, maka di antara zikir yang lupa itu pasti ada satu dua yang nyangkut yang diterima Allah. Allahumma amin. Jangan kok daripada lupa ya sekalian gak zikir. Enggak. Tapi sebisa mungkin teman-teman kita harus melatih bagaimana lisan berzikir, hati tidak lupa. Allahumma amin. Soalnya ada cerita. Ada kiai suka merawat kucing. Tiba-tiba ada anak santri Kalimantan datang ke pondok bawa burung beo. Tahu burung beo? Burung yang bisa menirukan ucapan manusia. Pak Yai pun dengar itu kok seneng, kata santrinya pun, Pak Yai panjenengan mawon yang merawat. Sudah Pak Yai panjenengan saja yang merawat, dirawat sama Pak Kiai. Lah Pak Kiainya senengnya tahlil. Berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu. Burung beo selalu menirukan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena burungnya kiai. Burungnya kiai bisa meniru ucapannya Pak. Tapi burungnya preman beda. Ada cewek ini burung bionya Pak Yai suka berzikir la ilaha illallah. Suatu saat Pak Yai memimpin majelis zikir seperti ini. Di sini ada kucing, di sini ada burung bionya. Pak Yai khusyuk berzikir, tiba-tiba kucingnya ini nubyuk, nangkap, makan burung bionya, keok, mati. Pak Yai ini langsung berdoa, menangis, masuk kamar, diam di kamar nangis. Keluar hanya imami sholat, ngaji, nangis lagi di dalam kamar. Kata Bunyai, Pak Yai, bah pun toh bah, wong burung beo saja, nanti beli yang lebih baik, yang lebih mahal. Nangis saja Pak Yai. Akhirnya Bunyai ini manggil santri Kalimantan. Burung beo itu harganya berapa nak? 5 juta Bunyai. Ya sudah, ini uang 8 juta, yang 3 juta buat tiket pesawat, yang 5 juta belikan burung beo yang lebih baik lagi. Dia Bunyai pamitan sama Pak Yai, pamitan. Pak Yai jangan sedih, nanti tak belikan burung beo yang lebih baik. Saya sudah dikasih uang sama Bunyai, disuruh pulang jenengan mboten susah, tidak usah bersedih, cukup saya tak pulang saja. Apa jawab Pak Kiai? Saya sedih itu bukan karena burung beo. Yang sedih gara-gara burung mati siapa? Saya sedih itu mikir kamu, mikir saya, mikir Bunyai, mikir umat. Lah mikir kenapa Pak Yai? Kamu nggak tahu. Burung beo itu tiap hari la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ketika ada kucing nubyuk, dia nggak bisa zikir la ilaha illallah, kok keok. Kenapa? Karena dia zikirnya hanya pakai lisannya, tidak sampai ke dalam hati. Kalau kita berzikir hanya lisannya saja, tidak sampai hati, nanti terbiasa lisannya, hatinya tidak berbiasa berzikir. Ada malaikat Israel datang menjemput kita, kita tidak la ilaha illallah, tapi ya aku keok. Kamu jadi keok. Makanya kalau kita berzikir pangapunten, hati tidak bisa ingat, sebisa mungkin dilatih untuk ingat. Tapi walaupun tidak ingat, jangan bersusah
jangan berputus asa untuk terus berzikir. Karena dalam kitab Irsyadul Ibad diterangkan nanti ada alumni neraka terakhir. Alumni neraka yang terakhir. Wes ora hukum menungso wis. Ketika diambil dari neraka yang paling akhir, kakinya enggak ada kebaikan, tangannya enggak ada kebaikan, hatinya enggak ada kebaikan. Malaikat sampai jaga, ini kebaikannya apa ya Allah kok sampai dia diambil dari neraka yang paling akhir. Itu ternyata dilihat cetak itu bagian langit-langit tulisan itu dilihat ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tulisan itu tipis, seumur hidup kelihatannya hanya sekali. Oh, ketika menikahkan anaknya sama Pak Naib suruh syahadat dulu, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali itu saja menyelamatkan kita dari api neraka. Allahumma amin. Ini kita jawab satu persatu. Ada banyak pertanyaan. Pak Yai, apakah sholat asar ada qobliyah? Siapa yang sholat asar 2 rakaat? Salam 2 rakaat salam. 4 rakaat maka orang itu dibebaskan dari api neraka. Amin ya Allah. Fadilah sholat qobliyah asar banyak sekali. Berarti ada sholat qobliyah asar. Tidak ada sholat ba'diyah. Oke. Kalau kita puasa Nabi Daud kebetulan pada hari Senin kita puasa, kemudian Daud ini Selasa, kemudian Rabu tidak puasa, Kamis puasa, kemudian Jumat tidak puasa. Bagaimana bila bersamaan antara puasa Nabi Daud dengan puasa Senin atau Kamis? 1 niat, 2 pahala. Niat Nabi Daud saja Seninnya kena, niat Seninnya saja Daudnya kena. Paham ya? Kerjakan. Berarti sama ketika Rasulullah bersabda wasil waltasil yaumal jum'ati, mandilah dan buatlah mandi pada hari Jumat. Apa bedanya wasil sama waltasil? Yang satu mandi Jumat, yang satu mandi junub. Artinya termasuk kesunahan istri menggoda suaminya di hari Jumat agar suaminya melakukan mandi junub. Mulane bojone sampean nek sampean mantuk ketika pulang suaminya mau sholat Jumat, tarik, ayo toh Pak. Yo jam 8 pagi tarik, ayo toh Pak. Dapat 2 pahala. Niat mandi junub, Jumatnya kena. Bisa dipahami ya? Dilanjut. Ngokno. Pak Mip. Praktek ya. Besok kalau pulang praktek. Kan saya mau bertanya. Bagaimana hukumnya bagi wanita yang hamil di luar nikah? Apakah harus menikah sebelum melahirkan atau sudah melahirkan? Di dalam 4 mazhab berbeda pendapat di dalam pernikahan ketika hamil. Kita jawab secara mazhab Syafi'i, Ashabus Syafi'i ada 2 pendapat. Yang pertama, pernikahan di saat hamil hukumnya haram tapi sah. Haram tapi sah. Melakukan perbuatan haram tapi akadnya tetap sah. Dengan syarat ketika melahirkan wajib tajdidun nikah. Wajib memperbarui akad nikah. Pendapat yang kedua tidak sah secara mutlak, berarti pernikahan harus setelah melahirkan. Ikuti salah satunya. Kita bisa misalkan kalau ini tidak disegera dinikahkan, dia zina lagi, maka dinikahkan walaupun haram. Seperti mencerai wanita dalam keadaan haid, itu hukumnya haram, tapi cerainya tetap jatuh. Bisa dipahami? Kenapa wanita yang haid ditalak hukumnya haram? Karena menzalimi wanita. Iddahnya menjadi panjang. Iddah sucinya menjadi panjang, untuk menikah lagi menjadi hampir 4 bulan lebih karena ditalak, dicerai saat haid. Tapi cerainya tetap sah, tapi hukumnya haram. Begitu juga menikahkan anak waktu hamil di luar nikah itu sah, tapi hukumnya haram. Dengan syarat setelah anaknya lahir wajib tajdidun
Wajib memperbarui ijab qabul lagi. Bisa dipahami? Bagaimana bacaan tahiyat akhir? Apakah langsung melanjutkan bacaannya atau memulai lagi bacaan dari awal? Maksudnya bacaan tahiyat akhir ya at-tahiyyatul Mubarakatuh sholawatut thayyibah. Nah, melanjutkan kok berarti. Halo? Oke. Telah Yai mohon maaf. Suami saya baik, ya. Tetapi perokok, ya. Terus untuk rokok habis 1 juta per bulan. Ya. Seandainya tidak merokok 3 tahun, maka uangnya cukup untuk umroh. Ya. Tiap bulan saya selalu kirim untuk keluarga, tetapi saya juga tidak ikhlas. Iya loh. Tidak ikhlas. Bagaimana solusinya Pak Yai? Ya itu bagaimana solusinya itu? Saya itu enggak rokok, saya enggak doyan kopi, saya enggak gondrong, saya enggak kelayapan. Jadi wong mau lanangan opo? Tapi bojo insya Allah seneng. Jadi terus bagaimana wong tidak ikhlas tetap dikirim kok? Ya sudah. Ini rundingan sama temennya, jangan dia yang jawab. Karena kalau saya yang jawab, salah. Kata Pak Yai Toha, nggak boleh kirim. Saya pernah ditelepon dilabrak gara-gara yang tanya seperti ini ada. Ini tolong ini yang menyelesaikan teman-temannya sendiri ya. Bahaya ini, bahaya ini. Nanti kata Pak Yai Toha, saya nggak boleh Kirim. Apakah boleh makan makanan bebas bekas sembayangan? Orang ciri seperti kue, buah, ayam, dan lain-lain. Ini sembayangan apa? Buddha. Ada beberapa hadis larangan. Ada beberapa hadis larangan tentang makanan-makanan yang bekas sembahyangan. Kalau memang sembahyangan itu, makanan itu dipersembahkan untuk selain Allah. Berbeda dengan tradisi di Jawa loh ya. Kalau di Jawa dengan itu tidak syirik karena apa? Itu bersedekah murni sesama orang muslim. Kalau ini sudah untuk sembahyangan untuk selain ya untuk Allah, maka sebisa mungkin dihindari. Sebisa mungkin dihindari. Walaupun itu berupa buah yang halalan thayyiban. Karena sesuatu yang haram itu ada dua, ada dzati, ada maknawi. Kambing itu zatnya halal atau haram? Halal. Tapi kalau kambing curian haram. Buah itu halal atau haram? Halal. Tapi kalau buah untuk sesajen haram. Soalnya di Jakarta ketika ada kerusuhan itu kambing ayam dijarah, ayam dijarah, kambing dijarah, sapi dijarah, daging sapi dijarah. Yang tidak dijarah babi sama anjing. Ketika ditanya, loh kenapa ini nggak diambil? Kan haram. Kan haram. Nah padahal walaupun daging ayam, daging kambing kalau curian hukumnya belajar deh, masih banyak. Sudah setengah 4 lewat. Oke, ternyata sudah habis nih. Monggo, ini ada permintaan doa satu atas nama Mahmudah binti Nur Hidayat. Mau operasi perut tanggal 13 Februari nanti, semoga Allah mudahkan, berlancar dan sehat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.